Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Fitriani dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan beberapa soal terkait pemantapan materi teks cerita sejarah. Sebelum ke soal, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau berlatar belakang kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah serta disajikan dengan data. Dalam teks sejarah ada unsur nyata, yaitu ada tokoh, tempat, dan peristiwa. Teks cerita sejarah dapat pula berisi cerita yang bersifat rekayasa. Struktur teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi, dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. 3. Konflik atau rising action. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. 4. Puncak konflik atau komplikasi merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. 5. Penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending, yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. 6. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkannya sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutannya. Perhatikan kutipan novel sejarah ini. Kutipan novel sejarah di atas termasuk ke dalam bagian A. Koda, B. Orientasi, C. Menuju konflik, D. Pengungkapan peristiwa, E. Puncak konflik. Terdapat 6 bagian yang menjadi struktur novel sejarah, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik atau rising action, puncak konflik, penyelesaian atau resolusi, dan terakhir koda. Kutipan di atas menceritakan 2 prajurit yang khawatir karena tidak mampu menghadapi tokoh Kiai Sapu Jagat. Bagian tersebut termasuk ke dalam bagian menuju konflik atau rising action, yaitu bagian yang berisi peristiwa-peristiwa yang nantinya akan menimbulkan konflik. AB baru saja selesai membaca teks cerita sejarah berbentuk novel yang berjudul Megat. Novel tersebut mengisahkan sejarah kerajaan Melayu. Pada bagian awal novel, penulis memperkenalkan tokoh dan latarnya dengan sangat apik. Bahkan AB sampai terpana saat membaca lembar demi lembar novel tersebut. Cerita terus berlanjut dengan munculnya beragam masalah, klimaks hingga berakhir dengan penyelesaian. Usai membaca novel tersebut, AB dapat menyimpulkan sendiri adanya pesan moral yang sangat berharga. Berdasarkan ilustrasi di atas, teks cerita sejarah yang dibaca AB dikatakan tidak memiliki struktur yang lengkap karena
A. Teks cerita sejarah tersebut tidak mengandung simpulan. B. Tidak mengandung koda dan ringkasan inti cerita. C. Tidak memiliki bagian abstrak dan orientasi. D. Tidak memiliki bagian abstrak, orientasi, dan komplikasi. E. Hanya memiliki bagian orientasi, komplikasi, klimaks, dan koda. Dapat disimpulkan bahwa teks cerita sejarah yang dibaca AB dikatakan tidak memiliki struktur yang lengkap karena teks cerita sejarah tersebut tidak mengandung koda dan ringkasan inti cerita. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Perhatikan kutipan cerita sejarah ini dengan seksama. Dalam sebuah novel sejarah, penggalan cerita di atas termasuk ke dalam bagian A. Koda, B. Orientasi, C. Menuju konflik, D. Resolusi, E. Pengungkapan peristiwa. Soal nomor 3 menanyakan struktur dari sebuah cerita sejarah. Pada kutipan cerita sejarah ini, menceritakan tokoh Ustadz Syamsuri yang telah meninggal. Penulis menggambarkan tokoh Ustadz Syamsuri sebagai orang yang banyak membawa manfaat bagi orang lain. Berdasarkan struktur cerita, bagian ini termasuk ke dalam penyelesaian atau resolusi. Penyelesaian atau resolusi adalah bagian yang berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap atau nasib yang dialami para tokoh dalam sebuah cerita. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Perhatikan kutipan cerita sejarah di bawah ini dengan seksama. Dalam sebuah novel sejarah, penggalan cerita di atas termasuk ke dalam bagian A. Koda, B. Orientasi, C. Menuju konflik, D. Puncak konflik, E. Pengungkapan peristiwa. Soal nomor 4 menanyakan struktur dari sebuah cerita sejarah. Pada penggalan cerita di atas terdapat adegan Mapati Tadah dan prajuritnya yang mendengar suara burung gagak. Bagian tersebut termasuk ke dalam struktur pengungkapan peristiwa. Jadi jawaban yang benar adalah E. Perhatikan penggalan cerita sejarah di bawah ini. Dalam sebuah novel sejarah, penggalan cerita di atas termasuk ke dalam bagian A. Koda, B. Orientasi, C. Menuju konflik, D. Pengungkapan peristiwa, E. Puncak konflik. Soal nomor 5 menanyakan struktur dari sebuah cerita sejarah. Kutipan cerita sejarah pada nomor 5 menggambarkan latar dari cerita. Belum masuk ke dalam adegan atau peristiwa dalam cerita. Berdasarkan strukturnya, penggalan di atas termasuk ke dalam bagian orientasi, yaitu bagian yang berisi penggalan cerita. Bagian orientasi biasanya berisi penggambaran latar atau tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi jawaban yang benar adalah B. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.